semua, di sini aku akan menjelaskan apa itu aritmatika. Nah, aku juga akan menjelaskan beberapa cabang-cabangnya, yaitu barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, aritmatika adalah konsep operasi bilangan dasar yang dianggap sebagai fondasi konsep matematika yang lebih kompleks. Barisan aritmatika adalah baris yang nilai sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui proses penjumlahan dan pengurangan pada suatu bilangan. Dan deret aritmatika adalah jumlah suku-suku yang ada pada suatu baris. Ada 4 cabang dasar aritmatika, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Di PPT sudah dipaparkan rumus-rumusnya dan juga beserta arti dari lambang-lambangnya. Nah, cara mengerjakannya tinggal memasukkan angka sesuai dengan lambang-lambang tersebut. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh soal dari barisan dan deret aritmatika. Kita tinggal mengganti rumus tersebut dengan angka yang disediakan pada barisan dan deret tersebut, hingga mendapatkan hasil pada barisan 19 dan pada deret 185. Nah teman-teman, untuk menguji pemahaman, mari kerjakan kuis berikut. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol-simbol, biasanya huruf, untuk mewakili bilangannya ataupun variabel di dalamnya yang tidak diketahui. Simbol-simbol ini digunakan dalam operasi matematika, baik itu dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun dalam pembagian. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang poin-poin di dalam aljabar yang terdiri dari variabel dan juga konstanta. Nah, apa itu variabel? Variabel merupakan huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui, misalnya X, Y, dan juga Z. Yang kedua itu konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta merupakan bilangan tetap yang nilainya tidak berubah, misalnya 3 dan juga -5. Di sini saya juga akan memaparkan satu buah jenis soal, yaitu diketahui sebuah persamaan Y sama dengan 3X tambah 6, di mana sebutkan mana yang merupakan variabel dan mana yang merupakan konstanta dalam persamaan tersebut. Yang soal kedua yaitu jika X kurang 2, berapakah nilai Y? Di sini mari kita sama-sama menjawab soal tersebut. Yang pertama A. Variabelnya merupakan X dan juga Y karena nilainya dapat berubah. Konstantanya merupakan 3 dan juga 5 karena nilainya tetap. Yang B, Y sama dengan 3 kali 2 tambah 5, di mana Y sama dengan 6 tambah 5 yang menghasilkan Y sama dengan 11. Nah, itu tadi jawabannya teman-teman. Di sini saya akan memberikan kuis kepada teman-teman sekalian, di mana saya berharap teman-teman sekalian dapat menjawab kuis yang saya berikan. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ekspresi aljabar. Apa itu ekspresi aljabar? Ekspresi aljabar adalah gabungan antara variabel, konstanta, dan juga operasi matematika. Dan di sini saya juga akan memberikan satu buah contoh soalnya. Pertama, sederhanakan ekspresi aljabar berikut. 3x tambah 5x kurang 2 tambah 7. Sini kita sama-sama menjawabnya teman-teman. Pertama, kita gabungkan dulu suku-suku sejenis. Misalnya 3x tambah 5x sama dengan 8x minus 2 tambah 7 menghasilkan 5. Nah, hasil penyederhanaannya adalah 8x tambah 5. Nah, mudah sekali kan teman-teman? Maka dari contoh soal tersebut, saya juga akan memberikan beberapa soal kuis kepada teman-teman. Saya harap teman-teman semua dapat menjawabnya dan juga memberikan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Nah teman-teman, di sini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu operasi aljabar. Yang pertama itu tentang penjumlahan, di mana rumusnya merupakan A tambah B, dan untuk pengurangan merupakan A dikurang B, dan untuk perkalian yaitu A dikali B. Dan selanjutnya untuk pembagian yaitu A dibagi dengan B tidak sama dengan 0. Dan di sini saya juga akan memberikan satu contoh soal.
namanya penjumlahan aljabar. Sederhanakan ekspresi berikut. Di dalam kurung 3x ditambah 4y ditambah 5x dikurang 2y. Cara menjawabnya, gabungkan suku-suku sejenis terlebih dahulu. Misalnya 3x tambah 5x sama dengan 8x, 4y kurang 2y sama dengan 2y. Jadi hasilnya adalah 8x ditambah 2y. Nah, di sini saya juga akan memberikan kuis kepada teman-teman. Dari contoh soal tadi, saya harap teman-teman dapat mengerti dan dapat juga untuk menjawab pertanyaan atau kuis yang saya berikan di sini. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita memasuki materi selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Di mana persamaan merupakan pernyataan bahwa dua ekspresi aljabar sama dengan menggunakan tanda sama dengan. Contohnya 2x tambah 3 sama dengan 7. Lalu selanjutnya itu tentang pertidaksamaan, di mana pernyataan hubungannya tidak sama, menggunakan lambang lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, maupun kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini saya juga akan memberikan satu contoh soal lagi untuk memperjelas materi saya, yaitu untuk persamaan linear satu variabel. Selesaikanlah persamaan berikut. 2x ditambah 5 sama dengan 13. Cara penyelesaiannya yaitu kita kurangkan 5 dari kedua ruas, yaitu menjadi 2x tambah 5 dikurang 5 sama dengan 13 dikurang 5, menghasilkan 2x sama dengan 8. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2, menghasilkan 2x per 2 sama dengan 8 per 2, dan menghasilkan x sama dengan 4. Lalu untuk contoh soal pertidaksamaan untuk satu variabel, yaitu kita tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, di mana 3x kurang 7 lebih dari 2. Cara penyelesaiannya yaitu kita tambahkan 7 kedua ruasnya, menjadi 3x kurang 7 ditambah 7 lebih dari 2 ditambah 7, maka menghasilkan 3x lebih dari 9. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 3, menjadi 3x per 3 kurang 9 per 3, menghasilkan x sama dengan 3. Nah, dari contoh soal tadi, saya akan memberikan kepada teman-teman kembali beberapa soal kuis. Dan di sini saya harap teman-teman sekalian dapat menjawab dan memberikan jawaban yang benar tentunya di dalam kolom komentar. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini kita akan memasuki materi selanjutnya, itu tentang penyelesaian persamaan. Di sini kita akan mencari nilai variabel yang membuat persamaan menjadi benar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soalnya langsung ya teman-teman. Pertama, kita selesaikan persamaan berikut, di mana 2x tambah 5 sama dengan 15. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara kita kurangkan 5 dari kedua ruas, yang menghasilkan 2x tambah 5 kurang 5 sama dengan 15 dikurang 5, menghasilkan 2x sama dengan 10. Nah, di sini kita bagi kedua ruas dengan 2, menghasilkan 2x dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2, maka kita mendapatkan nilai x sama dengan 5. Nah, dari contoh soal yang saya berikan tadi, saya harap teman-teman dapat menjawab kuis yang saya berikan kembali. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa kuis dan saya harap teman-teman dapat menjawabnya. Dan di sini kita memasuki materi selanjutnya, itu sifat-sifat operasi dalam aljabar. Yang pertama, komutatif. Yang pertama, pada penjumlahan memiliki rumus yaitu A tambah B sama dengan B ditambah A. Untuk perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, untuk sifat asosiatif pada rumus penjumlahan yaitu dalam kurung A ditambah B, di luar kurung tambah C, sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Untuk perkalian, A dikali B sama dengan B dikali C. Nah, teman-teman, di sini saya akan langsung memberikan contoh soalnya, yaitu untuk sifat asosiatif. Itu hitunglah hasil dari dalam kurung 2 ditambah 3, luar kurung ditambah 4, dan bandingkan dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Sini cara penyelesaiannya yaitu dalam kurung 2 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 5 ditambah 4, sama menghasilkan 9. Nah, untuk sifat komunikatif, sederhanakanlah
contoh soal berikut, yaitu 3 tambah 5 dan 5 tambah 3. Penyelesaiannya itu 3 tambah 5 sama dengan 8 dan 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu jawabannya merupakan 8. Nah, dari contoh soal tadi, saya juga akan memberikan soal kuis kepada teman-teman. Saya harap teman-teman dapat paham dari materi yang saya berikan dan juga dari contoh soal yang saya berikan, dan dapat menjawab kuis di bawah ini, dan dapat juga memberikan jawabannya di dalam kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita masuk ke materi penyederhanaan bentuk aljabar. Aturan pangkat membantu kita dalam mengoperasikan bilangan berpangkat. Beberapa aturan dasar termasuk perkalian pangkat, pembagian pangkat, dan pangkat dari suatu pangkat. Contoh, X kuadrat dikali X pangkat 3. Menurut aturan pangkat, kita menjumlahkan pangkatnya, yaitu X pangkat 2 tambah 3 sama dengan X pangkat 5. Menurut aturan pangkat, kita dapat mengalihkan pangkatnya. Contohnya, dalam kurung Y kuadrat pangkat 3, yaitu Y pangkat 2 dikali 3, yaitu sama dengan Y pangkat 6. Selanjutnya kita masuk ke materi aturan pangkat dan eksponen. Penyederhanaan bentuk aljabar berarti menggabungkan suku-suku yang sejenis pangkat yang sama. Contoh, 3x ditambah 4x. Suku-suku ini sejenis karena keduanya memiliki variabel x. Penyederhanaannya yaitu 3x ditambah 4x sama dengan 7x. Contoh kedua yaitu 5a kuadrat dikurang 2a ditambah 3a kuadrat tambah 4a. Gabungkan suku-suku yang sejenis seperti 5a kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 8a kuadrat, dan 2a ditambah 4a sama dengan 2a. Penyederhanaannya yaitu 8a kuadrat ditambah 2a. Selanjutnya ada materi pemfaktoran aljabar. Pemfaktoran adalah proses mencari faktor dari suatu bentuk aljabar agar bisa dipecah menjadi perkalian 2 atau lebih faktor yang lebih sederhana. Contoh, x kuadrat dikurang 9. Ini bisa difaktorkan sebagai perbedaan kuadrat, yaitu dalam kurung x tambah 3 dalam kurung x dikurang 3 sama dengan 2x ditambah 6x. Contoh nomor 2, faktor persatuan ini terbesarnya adalah 2x, jadi 2x dalam kurung x tambah 3. Selanjutnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat terbentuk umum. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dan dapat diselesaikan dengan berbagai metode seperti pemfaktoran atau rumus kuadrat. Contohnya, x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan menjadi dalam kurung x kurang 2 dalam kurung x kurang 3 sama dengan 0. Contoh nomor 2, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi dalam kurung x tambah 2 dalam kurung x tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pecahan. Pecahan adalah cara untuk menyatakan suatu bagian dari keseluruhan. Pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu ada pembilang dan juga penyebut. Ada beberapa jenis pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan senilai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Soalnya ialah 2/5 ditambah 1/5. Cara penyelesaiannya cukup mudah karena penyebutnya sudah sama yaitu 5. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti 2 ditambah 1, 3, dan penyebutnya 5. Jawabannya 3/5. Contoh soal kedua yaitu perkalian pecahan. Soalnya 2/5 dikali 3/4. Cara penyelesaiannya tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan mengkalikan penyebut dengan penyebut. Berarti 3 dikali 2 per 4 dikali 5. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 5, 20. Kemudian kita sederhanakan pecahan dengan membagi pembilang dan penyebut. Kita dapat membagikannya dengan angka 2. 6 dibagi 2, 3. 20 dibagi 2, 10. Jawabannya 3/10.
Nah, di sini saya sudah menyediakan kuis untuk teman-teman agar lebih memahami materi kita ini. Jika tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Materi kita selanjutnya yaitu desimal. Desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 10. Setiap angka di sebelah titik desimal merupakan kelipatan angka 10. Atau satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Sedangkan angka di sebelah kanan titik desimal menunjukkan pecahan yang dibagi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal penjumlahan pada desimal. Soalnya yaitu 12,35 ditambah 7,4. Cara penyelesaiannya seperti pada penjumlahan pada umumnya. Kita menggunakan penjumlahan ke bawah, seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Nah, kita bisa menghasilkan 19,75. Selanjutnya kita mengerjakan pengurangan. Pengurangan juga sama seperti penjumlahan. Contoh pengurangannya yaitu 15,6 dikurang 2,45. Nah, cara mengerjakannya seperti pada penjumlahan dan seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Kita mendapatkan hasil 13,15. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal perkalian desimal. Soalnya ialah 3,5 dikali 1,2. Pertama kita hilangkan koma pada setiap bilangan. Berarti 35 dan 12. Lalu kita kalikan 35 dikali 12 yaitu 420. Total posisi desimal ada 2. Berarti 4,20. Selanjutnya kita masuk ke pembagian desimal. Contohnya 4,5 dibagi 0,5. Kita ubah pembagi 0,5 menjadi 5. Atau kita menggeser tanda desimal 1 dari sebelah kanan. Lakukan hal yang sama pada 4,5, berarti menjadi 45. Sekarang 45 dibagi 5 yaitu 9. Jadi hasil dari 4,5 dibagi 0,5 yaitu 9. Selanjutnya kita mengkonversi desimal ke pecahan biasa. Mengkonversi desimal ke pecahan dapat kita lakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama itu kita menuliskan desimal sebagai pecahan, menempatkan angka desimal sebagai pembilang dan jadikan penyebutnya kelipatan 10 tergantung jumlah angka desimal yang ada. Misalnya, untuk 0,5 menjadi 5/10, untuk 0,75 menjadi 75/100, untuk 0,125 menjadi 125/1000. Nah, di sini telah saya buat dua kuis untuk teman-teman agar lebih memahami tentang materi yang kita bahas tadi. Selamat mengerjakan, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang operasi berganda. Jadi, operasi berganda itu adalah soal matematika yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi dalam satu ekspresi atau persamaan. Adapun urutan operasi atau pengerjaannya yang sering disebut pemberes atau botmas. Yang pertama kita kerjakan tanda kurung, yang kedua pangkat dan akar, yang ketiga perkalian dan pembagian, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ialah 6 kali 4 tambah 2 dikurang 8 bagi 4 ditambah 3 pangkat 2. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita mengerjakan bagian yang berada di dalam kurung yaitu 4 tambah 2 sama dengan 6. Sekarang soal menjadi 6 kali 6 dikurang 8 bagi 4 tambah 3 pangkat 2. Kemudian kita kalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Lalu 8 bagi 4 sama dengan 2. Dan yang terakhir 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga soal kita menjadi 36 dikurang 2 tambah 9. Kemudian kita kurangkan 36 kurang 2 sama dengan 34. Dan yang terakhir, jumlahkan 34 tambah 9 sama dengan 43. Jadi hasil akhirnya ialah 43. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 yaitu 5 tambah 6 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 4 dibagi 2 kurang 7.
Penyelesaiannya ialah langkah pertama, kita selesaikan bilangan yang berada di dalam kurung, yaitu 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurang 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian kita kurangkan 9 kurang 8 sama dengan 1. Kini soal menjadi 5 tambah 6 kali 1 dibagi 2 kurang 7. Kemudian kita kerjakan soal tadi, yaitu 6 kali 1 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu soal menjadi 5 tambah 3 dikurang 7. Kemudian jumlahkan dan kurangkan semuanya. 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya ialah 1. Berikut ini ada soal untuk menambah pemahaman teman-teman. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita masuk ke materi pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu ialah proses mengurangkan suatu bilangan atau bentuk aljabar menjadi perkalian dari faktor-faktor yang lebih sederhana. Jenis-jenis pemfaktoran itu ada 4. Yang pertama, pemfaktoran dengan mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang kedua, bentuk kuadrat. Yang ketiga, pemfaktoran dengan kelompok. Dan yang terakhir, selisih kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu faktorkan 12x ditambah 18. Penyelesaiannya, kita mencari FPB dari 12 dan 18 yaitu 6. Faktorkan 6 yaitu menjadi 12x tambah 18 sama dengan 6 kali 2x tambah 3. Jadi jawabannya ialah 6 kali 2x ditambah 3. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu faktorkan xy tambah 2x ditambah 3y tambah 6. Penyelesaiannya yang pertama kita kelompokkan yaitu menjadi xy tambah 2x ditambah 3y tambah 6. Kemudian faktorkan masing-masing kelompok menjadi x kali y tambah 2 ditambah 3 kali y tambah 2. Kemudian faktorkan kembali menjadi x tambah 3 dikali y tambah 2. Jadi hasil akhirnya ialah x tambah 3 dikali y tambah 2. Baiklah, di sini ada kuis untuk teman-teman agar lebih memahami materi yang telah kita bahas. Terakhir, kita membahas akar pangkat. Apa itu akar pangkat? Akar pangkat adalah kebalikan dari perpangkatan. Rumus umumnya, akar n dari a sama dengan akar 1 per n. Sifat-sifat akar pangkat yaitu ada 3. Yang pertama, akar perkalian, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Yang kedua, akar pembagian, akar A bagi B sama dengan akar A bagi akar B. Yang ketiga, akar berulang, yaitu akar dari akar A sama dengan akar 1 per 4. Hubungan akar dengan pangkat pecahan, yang pertama, akar 1 per n sama dengan akar n dari A. Yang kedua, akar m pangkat n sama dengan buka kurung akar n dari a pangkat m. Contohnya, akar 2 per 3 sama dengan buka kurung akar 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan hasilnya 4. Contoh, akar 49 sama dengan 7 pangkat 2. Di sini dapat kita lihat akar dari 49 itu sama dengan 7 pangkat 2. Mengapa demikian? Karena 7 kali 7 itu sama dengan 49. Begitu juga kebalikannya. Nah, kalau 7 pangkat 2 itu kan sama dengan 7 kali 7. Itu juga hasilnya 49. Maka kalau akar 49 itu sama saja dengan 7 pangkat 2. Oke, sekarang teman-teman bisa mengerjakan kuis ini ya.